sekali itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan sekalian, turunlah atas kita semua anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat itu. Terpujilah Allah. Jemaat sekalian, mari kita puji nama Tuhan. Kita berikan pujian kita kepada Dia. Kita nyanyikan puji Tuhan yang mulia. Kita membacakan ayat pertanggapan kita yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 11 sampai 17. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Bersama, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jemaat sekalian, mari kita kembali memuji nama Tuhan. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran namanya. Kita nyanyikan, biar seluruh bumi. Yang bernafas memuji Allah.
kembali selama 1 minggu ini apa yang sudah kita lakukan, yang sudah melukai hati Tuhan. Mungkin hari ini kita juga sudah melukai hati Tuhan. Mari kita dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan mengaku kedosaan kita. Kita nyanyikan, biarlah ku ingat salib. Di dalam Yesaya yang pertama ayat 18 firman Tuhan berkata demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan kini datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami membawa segala dosa kami di hadapan Engkau. Engkau sendiri bisa melihat kedalaman hati kami, pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang seringkali menyakiti Engkau Tuhan. Kami seringkali melakukan satu yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Tuhan memanggil kami melayani Engkau. Tetapi seringkali kami tidak melayani Engkau. Kami melayani diri kami sendiri. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan Engkau. Kami mengakui dosa kami. Dan kami percaya Tuhan menyucikan kami. Tapi tolong kami juga Tuhan, ketika kami mengakui dosa kami tidak mengulangi dosa itu lagi Tuhan. Tetapi kami boleh berkomitmen di dalam hidup ini. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau hidup di dalam kebenaran sehingga nama Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa kami. Kami berdoa menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan ujian KPPK 163 bait 3. Bila ku ingat salib. Ya kasih
ayat petunjuk hidup baru di Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari bersama-sama kita akan mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus Islam, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebaikan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Ya puji Tuhan ya, kita kembali beribadah kepada Tuhan. Oke, kita akan memperhatikan warta kita. Diingatkan kembali untuk kita boleh mengikuti kebaktian doa ya. Rabu ini jam 6:30 onsite. Diharapkan Bapak Ibu boleh memberikan waktunya untuk boleh datang ibadah kebaktian doa ini. Kemudian diingatkan kembali juga bahwa minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu diharapkan Bapak Ibu boleh mempersiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus pada minggu depan. Kemudian nanti juga ada serah terima untuk gembala yang baru. Kita doakan semua dapat berjalan dengan baik ya. Kemudian kita bersyukur untuk jemaat yang ulang tahun, untuk Ibu Citmoy dan Ibu William ya, kemarin tanggal 21 Oktober. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ada saudara kita ya, Yesaya, yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Mungkin saudara bisa bangkit berdiri supaya teman yang lain boleh. Oke, selamat datang Yesaya. Ya, nanti boleh minggu berikutnya tetap setia beribadah di tempat ini ya. Oke, Tuhan memberkati. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian KPPK 326, jadikan aku salam. Saluran
Tuhan, kami datang di hadapan Kau. Kami rindu pujian yang kami naikkan boleh mendorong kami untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itu Tuhan, kami rindu firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengingatkan kami kembali untuk setia melayani Engkau. Tuhan, tolong di dalam pemberitaan firman Tuhan supaya apa yang kami dengar sungguh-sungguh boleh meneguhkan hati kami. Kami serahkan semua ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Sepertinya mati lampu ya. Oke, ya. Hari ini kita akan bicara tentang tema pelayanan yang berkat ya di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 20 sampai yang ke-28 ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius yang ke-20 ayat 20 sampai yang ke-28. Oke, Matius yang ke-20 ayat 20 sampai 28. Kita membacanya bergantian ya, saya ayat 20 nanti minta tolong Bapak Ibu untuk ayat 21 kita bergantian nanti sampai yang ke-28 ya. Saya ulangi, Matius pasal yang 20 ayat yang 20 sampai 28. Oke, saya mulai dengan ayat yang 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kamu berarti? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anak ini boleh duduk pula di dalam kerajaan-Mu, yang seorang sebelah kananku dan yang seorang lagi di sebelah kiriku. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi mau duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku yang menyediakannya. Oke, kemudian ayat yang ke-24 ya. Lanjut hari itu, malah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa dan pemerintah rakyatnya dengan keras besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasa yang keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi pelayan di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi. Oke, hari ini kita akan bicara tentang tema pelayanan yang berkat. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu ya, kira-kira hidup ini lebih enak punya jabatan, punya posisi, kita jadi atasan, atau ya hidup ini hanya biasa-biasa saja? Ini pertanyaan simpel ya dalam hidup kita ya. Di dalam kita bekerja, di dalam kita hidup, lebih enak kita menjadi orang yang punya satu jabatan, punya satu posisi, atau ya biasa aja kita jadi karyawan terus, kita hidup biasa-biasa aja, ya bangun, mandi, berangkat kerja, kerjakan semua aktivitas pekerjaan kita, sudah selesai kita pulang. Atau kita punya satu visi untuk menjadi orang yang punya posisi lebih baik lagi, lebih maju lagi. Kira-kira lebih enak mana? Ya, kita sadar kita sebagai manusia ya, pasti kita pengen menjadi orang yang punya level yang lebih tinggi. Secara manusia kita pasti punya keinginan seperti itu. Tidak ada manusia yang ingin ya hidupnya biasa-biasa aja, levelnya di bawah. Sebenarnya pengennya di atas, jadi bos, jadi atasan. Orang mungkin lebih baik kita ya hidup jadi ya atasan, punya posisi, ya buka usaha sendiri, tidak ada yang bisa memerintah kita. Nah, ketika kita punya satu posisi level di atas, maka kita punya power, kita punya kuasa,
Kita tinggal, ya perintah orang aja. Ya kamu kerjain itu, kamu kerjain ini. Orang itu ikut, karena kita punya satu posisi yang lebih tinggi. Nah itulah satu kehidupan manusia. Bahwa orang itu berusaha untuk mencapai satu level yang dalam hidup ini. Sekali lagi, itu manusia normal. Manusia normal. Bahwa kita punya satu visi untuk menjadi level yang lebih di atas. Tetapi kita harus hati-hati dengan ambisi tersebut. Kenapa kita harus hati-hati dengan satu ambisi tersebut? Karena manusia semakin tinggi, dia semakin tidak mau melayani. Betul? Manusia semakin tinggi itu semakin ingin dilayani. Itulah satu karakter kehidupan manusia. Ketika orang semakin tinggi dia semakin menjadi raja. Punya power. Sesuatu ya tinggal minta aja, tinggal perintah aja. Yang bawahannya pasti ya menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Karena kita punya power, kita punya kuasa. Nah, tetapi itu menjadi satu yang sangat hati-hati sekali. Apalagi prinsip itu dibawa di dalam gereja. Nah, ini sangat-sangat bahaya. Kalau mungkin di perusahaan, di tempat kerja mungkin ya orang dunia baik-baik itu ya oke-oke aja, karena kita punya power kan, punya level di atas. Tetapi kalau hal itu dibawa di dalam gereja, itu menjadi satu hal yang sangat-sangat karena lebih mengganggu kehidupan gereja. Itu banyak sekali orang membawa konsep tersebut di dalam gereja. Mungkin di luar sana dia jadi bos, punya power, punya kekuasaan. Nah, ketika itu di dalam gereja dibawa, nah itu kadang-kadang dibawa juga di dalam gereja. Akhirnya yang terjadi apa? Tidak mau melayani sesama. Yang ada apa? Pengen dilayani di dalam gereja. Nah itulah menjadi racun di dalam kehidupan gereja. Banyak orang ingin dilayani, tidak mau melayani. Akhirnya apa? Akhirnya pelayanan kita, kehidupan kita di dalam gereja itu tidak menjadi berkat bagi sesama kita. Nah itu pun terjadi yang waktu kita baca Matius 20 itu. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Ambisi untuk menjadi satu posisi supaya dilayani itu dilakukan oleh Ibu Yakobus dan Yohanes. Sama seperti itu. Dia meminta kedua anaknya, satu di posisi sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Luar biasa sekali permintaan Ibu dari Yakobus dan Yohanes ini. Ini artinya apa? Artinya Ibu Yohanes dan Yakobus itu ingin anak itu punya posisi yang utama. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau menurut tradisi budaya timur itu, orang yang duduk sebelah kanan itu adalah orang yang punya power dan dihormati. Posisi utama dan dihormati. Nah itulah permintaan dari Ibu Yakobus dan Yohanes ingin anaknya mendapatkan posisi. Sehingga apa? Dia punya kekuasaan dan dilayani. Ketika mendapat atau mendengar ya permintaan dari Ibu Yakobus dan Yohanes, 10 muridnya kemudian menjadi marah. Marah dia. Kenapa marah? Kira-kira kenapa marah? 10 murid yang lain. Benar nggak sih? 10 murid tersebut juga pengen di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tidak hanya Yakobus dan Yohanes. Kok kamu misalnya ibunya kok minta dua? Kami juga pengen sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi akhirnya membuat mereka itu apa? Marah. Jadi kalau kita melihat kondisi tersebut, nah orang itu berusaha untuk mendapatkan posisi di atas yang terbaik. Supaya apa? Supaya bisa dilayani. Nah akhirnya kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa
Ya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kemudian dia lanjutkan, kalau pemerintah bangsa itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Kemudian juga pembesar-pembesar itu juga menjalankan kekuasaan mereka dengan apa? Dengan kekerasan. Tetapi berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita. Sangat jelas di dalam ayat yang ke-26 ya. Dikatakan begini, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Sangat jelas ya. Kalau mau jadi besar, mau jadi penguasa, kamu harus jadi pelayan. Nah, kemudian lanjut lagi. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, ini lanjut lagi. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa yang menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini Tuhan Yesus mengingatkan mereka. Dan kita akan belajar bagaimana kita menjadikan pelayanan kita itu membawa berkat bagi orang lain. Kita akan melihat bahwa yang pertama, kita harus mengerti bahwa kita dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Sangat jelas sekali tadi yang saya sudah bacakan, bahwa kita itu dipanggil melayani, bukan dilayani. Dunia menginginkan itu apa? Dilayani. Orang dunia itu berusaha untuk dilayani, untuk mencapai satu level. Ketika di level atas dia pengen apa? Dilayani. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kembali bahwa kita sebagai orang Kristen, kita itu bukan dilayani tetapi melayani. Sangat jelas sekali. Dan pertanyaannya adalah, apa itu melayani? Apa itu melayani? Di dalam bahasa Yunani digunakan beberapa kata, ya, beberapa kata, tapi di dalam rekop ini hanya 2 kata saja. Yang pertama itu bicara tentang diakonia, biasa kita bilang diakonia ya, diakonia. Nah, itu artinya apa? Melayani seperti seorang asisten rumah tangga itu menyiapkan makanan buat majikan. Berarti ya, kalau diakonia itu orang menyiapkan ya makanan di meja untuk majikan. Nah, bisa bayangkan nggak? Konsep tersebut dipakai melayani. Jadi kita dipanggil melayani seperti demikian. Seperti demikian, bahwa kita itu seperti orang yang menyiapkan makanan di meja untuk majikan kita. Bisa bayangkan ya, nah, itu melayani seperti itu. Mungkin kita berpikir, kok bisa begitu sih? Kalau melayani orang di atas kita sih gampang itu. Tetapi kalau melayani orang yang selevel kita atau di bawah kita, kira-kira gampang atau susah? Saya pikir susah. Kenapa? Kita punya rasa adalah gengsi. Wah, kalau saya melayani kamu seperti itu, wah, derajat status saya itu gimana gitu ya? Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia itu punya satu gengsi. Kita itu tidak mau istilahnya merendahkan diri kita untuk melayani orang yang mungkin selevel kita atau di bawah kita. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan itu juga terjadi dalam gereja. Tetapi firman Tuhan di dalam Lukas 22 ayat 26 dikatakan bahwa pemimpin itu juga jadi pelayan. Jadi orang itu tidak hanya di atas, walaupun mungkin di luar dia punya satu posisi. Tetapi ketika kita bicara tentang firman Tuhan, dia juga harus menjadi seorang pelayan. Merendahkan dirinya, merendahkan hati untuk melayani orang lain. Nah, sehingga itu bisa dikatakan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kita bisa mengerti bahwa di dalam firman Tuhan itu ketika bicara tentang melayani itu tidak bicara tentang posisi, status kita, siapa diri kita, sehebat apakah diri kita. Tidak seperti itu. Dan siapa yang kita layani, tidak bicara tentang itu.
Siapapun kita dan siapapun yang kita layani, kita harus tetap menerapkan firman Tuhan. Kita bukan minta dilayani, tapi justru kita itu melayani orang lain. Sehingga itu bisa dikatakan kita itu membawa berkat. Kalau kita tidak mengerti konsep melayani, maka kita itu tidak bisa membawa berkat bagi orang. Nah, itu kata yang pertama. Kata yang kedua adalah duleo. Biasa kita bilang dulos itu ya, sering kata dulos yang kita dengar gitu. Nah, itu digambarkan ya pekerjaan yang biasa dilakukan seorang budak, seorang yang pembantu. Nah, kalau kita lihat seorang budak ini dan tradisi Yahudi itu, mereka itu sudah tidak punya hak untuk hidup mereka. Hak mereka itu diambil oleh majikan, bosnya gitu ya. Jadi semua itu diatur oleh majikannya. Dan kesetiaan mereka itu luar biasa, ketaatan mereka itu luar biasa. Jadi kita itu tidak meragukan kesetiaan mereka, ketaatan mereka lagi kepada Tuhan. Jadi dalam kondisi apapun, seorang dulos, seorang budak, seorang hamba ini, dia selalu taat kepada Tuhan. Nah, kata tersebut itu juga dipakai di dalam perikop ini. Menjadi seorang hamba. Kalau kita tuh mau jadi terbuka, maka kita itu harus menjadi seorang hamba. Hamba itu dikatakan sebagai seorang budak. Bapak itu bisa bayangkan, kalau di dalam orang Israel itu budak itu memang betul-betul budak, itu nggak ada hak hidup lagi. Kalau mungkin zaman sekarang ya masih ada hak hidup, semua manusia punya hak hidup. Tapi zaman itu seorang budak itu betul-betul memang hak hidupnya itu tidak ada. Semua itu harus diserahkan kepada majikan. Nah, bayangkan, itu satu perintah yang diperintahkan supaya kita melayani. Mungkin kita berpikir, mana mungkin kita itu bisa mengatakan hal tersebut. Menjadi seorang hamba, dulos, dan tidak lagi memikirkan tentang diri ini siapa. Yang tidak lagi memikirkan saya itu siapa, nggak ada. Tetapi Tuhan Yesus memberikan perintah tersebut. Mungkin kita berkata, wah ini tidak mungkin, ini terlalu mengada-ngada. Tetapi Tuhan memberikan perintah tersebut. Tetapi Tuhan tidak hanya memberikan perintah tersebut, tetapi Dia memberikan teladan itu di dalam hidup. Teladan Tuhan Yesus sebagai seorang pelayan paling besar adalah mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Dikatakan bahwa 28 itu ya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang. Nah, ini satu pelayanan paling besar yang dilakukan Tuhan Yesus adalah ketika Dia memberikan nyawanya mati di kayu salib. Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya level yang paling tinggi, yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia, tetapi dengan hati yang penuh kasih, ikhlas, mau datang di dunia menjadi seorang hamba yang mau melayani manusia dan mati di kayu salib. Dan ini kematian di kayu salib ada kematian yang sangat-sangat tinggi. Biasanya dipakai untuk menggambarkan ya orang yang biasa disalibkan itu ada orang yang istilahnya melakukan kejahatan besar, akhirnya dia selingkuh. Nah, Tuhan Yesus melakukan hal itu. Dan itu satu hukuman mati yang sangat-sangat menderita sekali, dipaku kemudian digantung, penderitaannya luar biasa, lama-lama dia mati di atas. Tuhan Yesus harus seperti itu datang ke dunia menjadi seorang hamba sampai Dia mati di kayu salib. Coba kita pikirkan, Tuhan yang Maha Besar saja mau datang ke dunia. Siapakah diri kita? Manusia yang berdosa.
manusia yang diselamatkan oleh Tuhan, yang diberikan berkat oleh Tuhan. Masakan kita tidak mau melayani? Tuhan yang besar aja mau melayani, masa kita yang tidak ada apa-apanya dalam hidup ini kita tidak mau melayani? Kita diingatkan, kita ini bukan siapa-siapa, tapi Tuhan memberikan anugerah dalam hidup kita, dan kita harus melayani. Kita dipanggil melayani, bukan dilayani, sehingga mati kami menjadi berkat bagi semua kita. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah melayani dengan hati yang tulus. Tadi kita harus mengerti bahwa kita dipanggil melayani bukan untuk dilayani. Dan saya sudah jelaskan itu suatu mungkin bagi kita agak sulit, agak susah. Tapi kita melihat teladan Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kita bisa melakukan semua itu. Karena Tuhan yang besar yang mau melakukan itu, apalagi yang tidak ada apa-apanya, kita seharusnya melakukan semua. Tetapi kalau kita tidak punya hati yang tulus, pasti juga kita itu tidak bisa melakukan semua. Coba bayangkan, kita disuruh melayani seperti seorang asisten rumah tangga yang menyiapkan makanan buat majikan kita. Kemudian kita dikatakan bahwa kita seperti seorang hamba luas muda yang tidak punya hak, yang tidak lagi memikirkan hidup kita. Susah Anda, susah. Kalau tidak punya hati yang tulus, kita itu tidak bisa melakukan semua. Tetapi hati yang tulus akan mendorong kita dengan semangat melayani tanpa melihat status kita lagi. Siapa diri saya? Sehebat apapun diri kita, kita tidak lagi melihat. Dan orang yang kita layani sudah kita tidak lihat. Kenapa? Hati ini, hati yang tulus, hati yang penuh dengan kasih, sehingga kita itu tidak lagi membeda-bedakan siapa yang kita layani. Dan itu pun dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tuhan Yesus juga melayani semua level kehidupan manusia, semua status kehidupan manusia, dari anak-anak, janda, penguasa-penguasa. Dia layani. Dia tidak lagi melihat perbedaan. Semua orang yang penuh dengan misalnya yang membutuhkan cinta kasih Tuhan, dia layani. Tidak lagi melihat status mereka. Dan kita bisa melihat di dalam Kisah Markus 8 ayat 1-10. Kita buka Markus 8 ya. Markus 8 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Ya, saya akan membacakan ya ayat Markus 8 pasal 8 ayat pertama sampai 10. Saya membacanya dari ayat pertama sampai 4 aja ya untuk kita semua. Oke, saya akan mulai. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka disuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Pingsan yang maksudnya itu ya. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Nah itu pertanyaan. Jadi di dalam kisah ini kita melihat bahwa ada ribuan orang mengikuti Tuhan Yesus, dan sudah 3 hari. Ketika mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus 3 hari dan mereka ya akhirnya sudah tidak punya makanan dan lapar. Dan Tuhan Yesus melihat mereka yang sudah tidak punya makanan, sudah mulai lapar, dan hatinya itu tergerak. Belas kasihan. Tidak tega melihat mereka yang kondisinya demikian.
Akhirnya tanya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya itu mungkin juga kurang percaya ya. Bagaimana mungkin di tempat yang sunyi ini kita bisa memberikan makan kepada mereka? Makanan dari mana itu ribuan orang, dikatakan 4.000 orang. Ini nggak mungkin bisa memberikan makanan kepada mereka. Tapi dengan satu keyakinan, karena belas kasihan Yesus kepada mereka, Tuhan Yesus adakan mukjizat. Dan akhirnya mereka sampai kenyang, bahkan bergembira. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan Yesus punya satu kewajiban untuk memberi mereka makan? Punya kewajiban nggak? Ini ribuan orang loh, 4.000 orang loh. Punya kewajiban nggak? Saya pikir Tuhan Yesus itu tidak punya kewajiban untuk memberi makan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu mengikuti Tuhan Yesus, bukan murid-muridnya, bukan. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus sering mengadakan mujizat, dan dia cukup terkenal. Nah, akhirnya kan orang tertarik kan dengan Tuhan Yesus itu. Akhirnya diikutin lah, ikutin Yesus kemana, mereka ikut. Nah, sampai akhirnya 3 hari mereka sudah tidak punya makan, kelaparan. Tapi karena belas kasihan, Yesus itu memberi makan yang seharusnya tidak punya kewajiban untuk saya. Karena dia bukan betul-betul orang yang saya muridnya, bukan. Ini cuma ngikut aja, ngekor aja gitu. Tapi Tuhan Yesus melayani mereka dengan apa? Hati yang tulus, hati yang tulus, berbelas kasihan. Ketika Tuhan Yesus melakukan semua itu, maka dia membawa berkat bagi banyak orang. Ribuan orang itu bisa makan, tidak kelaparan, dan bisa pulang dengan perut yang kenyang. Dan ini satu pelayanan Tuhan Yesus dengan ketulusan hati yang membawa berkat. Jadi baik. Dan dalam kehidupan kita juga kita seringkali melayani, dan saya pikir seharusnya kita melayani itu dengan apa? Hati yang tulus. Kita melayani bukan karena kewajiban, bukan. Kita melayani karena ketulusan hati. Kalau kita melayani hanya sekedar kewajiban kita, maka kita akan jatuh di dalam satu aktivitas gereja. Kita hanya sekedar melayani, tidak punya hati. Saya mengerjakan semua itu dengan apa? Ya karena ya kewajiban, mungkin saya dijadwalkan, saya melayani, mungkin saya disuruh, tetapi sebenarnya dalam hati saya itu tidak ada. Tidak. Nah, akhirnya kita hanya menjalankan aktivitas semua itu, dan lama-kelamaan kita akan bosan. Bosan, kering, tidak punya gairah. Dan Bapak Ibu bisa melihat di dalam kondisi tersebut itu ditemukan di dalam gereja. Di dalam gereja banyak kita temukan orang-orang yang seperti ini. Pelayanannya kering, membosankan, tidak punya gairah, tidak punya power. Karena hati tidak ada untuk Tuhan. Tidak punya ketulusan hati. Saya siap melayani Tuhan. Saya memberikan hidup saya bagi Tuhan. Dan sebaliknya kalau kita punya ketulusan hati, apapun pelayanan kita dan apapun yang diminta oleh contoh Michael, kita pasti. Kenapa? Hati yang tulus buat Tuhan dan buat sesuatu. Itu yang harus kita miliki. Jadi kalau kita tidak punya hati, maka kita itu tidak bisa mengerjakan pelayanan itu. Oleh karena itu kita harus punya satu ketulusan hati supaya apa? Yang kita layani itu betul-betul membawa berkat, tulus. Bapak Ibu bisa membayangkan orang yang melayani dengan sekedar melayani, tidak punya hati, dengan orang yang melayani betul-betul hati yang ikhlas tulus gitu. Bisa rasakan nggak? Pasti bisa. Di dalam keluarga juga sama dengan suami istri, dengan ya anak orang tua. Kita bisa melihat orang tua kita yang tulus apa enggak ketika memberi kepada kita. Suami istri tulus apa enggak ketika memberi. Nah itu sama juga di dalam pelayanan. Kalau kita punya hati yang tulus, orang itu bisa melihat betul-betul ini orang yang
melayani dengan baik, dan itu membawa berkat. Dan orang itu bisa melihat, wah, Tuhan itu sungguh baik. Melalui si A, melalui kita, membawa berkat bagi gereja. Nah, itu yang kedua ya, kita melayani dengan hati yang tulus. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Kita singkat ya. Di segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kalau kita pelayanan kemudian kita ya berhasil lah ya, bagus gitu ya, bagus. Ketika dipuji senang apa enggak? Ketika kita WL atau jadi hasil atau mungkin dia ya semua pelayanan lah ya, atau kita besuk gitu ya. Nah, ketika kita melakukan semua itu dengan baik, oh jadi berkat bagi orang. Nah, kemudian akhirnya kita, wah kamu pelayanannya bagus ya, luar biasa tadi doanya, ujiannya luar biasa tadi. Nah, senang nggak kita sebagai manusia? Pasti senang, pasti bangga. Itulah manusia. Ketika dipuji, pasti senang, pasti bangga. Tetapi harus hati-hati. Jikalau kita menjadi orang yang senang mencari pujian, itu suatu penyakit. Suatu penyakit. Hati-hati. Kalau kita menjadi orang yang suka mencari pujian dari orang lain. Dalam ilmu psikologi, orang yang suka mengharapkan pujian orang lain itu adalah orang yang narsistik. Biasa kata narsis itu ya, nah, yang selfie biasa gitu ya. Nah, itu orang narsis. Nah, orang yang cari pujian dari orang itu juga ada orang yang narsis. Nah, itu adalah orang-orang yang istilahnya pengen memuaskan keinginan dirinya, bahwa dirinya itu baik. Nah, kadang-kadang kita bisa juga jatuh di dalam ya hal tersebut. Ya, kita berusaha menunjukkan yang terbaik. Kita berusaha untuk yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita itu dipuji orang. Oh, luar biasa sekali. Nah, hati-hati. Itu dilakukan semua untuk apa? Mengejar kepentingan diri kita, kepuasan diri kita. Kalau sikap tersebut kita bawa dalam pelayanan, maka hati-hati. Itu menjadi satu yang berbahaya sekali di dalam gereja. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam pelayanan di dalam gereja itu adalah untuk diri kita sendiri. Kita berusaha apa? Sebaik mungkin, tampil semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Ini kadang-kadang mungkin kita bingung ya. Kita bingung bagaimana saya itu bisa membedakan saya pelayanan untuk kepentingan diri saya dan untuk Tuhan. Itu beda-beda tipis. Kadang-kadang membuat kita itu bingung. Nah, salah satu indikatornya adalah coba Bapak Ibu coba ya praktekkan ya. Nah, kalau kita pelayanan, nah kita merasa kita pelayanan sudah oke, saya sudah memberikan yang terbaik. Nah, tetapi di dalam pelayanan itu kita itu tanda kutip tidak dihargai. Nah, tanda kutip kita itu tidak dihargai. Nah, bagaimana respon kita? Kita merasa biasa-biasa saja atau malah tadinya orang, saya tadi sudah melayani dia dengan baik, saya sudah sambut dengan baik, kok nggak ucapin terima kasih? Nah, kalau kita punya pikiran seperti itu, mengharapkan pujian dan terima kasih dari orang lain ketika kita melakukan pelayanan, nah hati-hati. Jangan-jangan kita tuh pelayanan untuk diri kita, untuk menunjukkan diri kita. Kita harus mengoreksi diri. Jangan sampai pelayanan kita menjadi satu pelayanan yang sia-sia saja. Kalau pelayanan hanya untuk diri kita itu tidak ada artinya. Tuhan tidak menginginkan.
Dan Tuhan juga tidak terima pelayanan. Itu hanya kelihatannya wow yang luar biasa di depan di gereja, tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kecuali memang mungkin orang itu sudah tidak menghargai Tuhan. Kita marah bukan karena dia tidak menghargai diri kita, tapi dia tidak menghargai Tuhan. Nah, itu. Tuhan di dalam pelayanan yang diciptakan itu tidak dirancangkan untuk kepentingan diri kita. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu untuk kepentingan diri kita, untuk menunjukkan kehebatan kita. Tuhan selalu merencanakan suatu pelayanan untuk apa? Untuk membangun gereja, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pertumbuhan saudara-saudara kita. Jadi ketika Tuhan memberikan karunia kepada kita, kita pergunakan semua itu untuk apa? Membangun gereja, membangun sesama kita, dan akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semua yang Tuhan berikan di dalam gereja itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan lagi untuk diri kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 12, Tuhan itu memberikan karunia yang berbeda-beda di dalam gereja untuk satu pelayanan, dan semua itu dipakai untuk membangun gereja. Jadi saya ingin katakan bahwa kalau kita ingin mencari nama, gereja bukan tempat. Kalau kita mau kelihatan baik luar biasa di dalam gereja, itu bukan tempatnya. Kalau kita mau kelihatan bahwa saya itu luar biasa, punya level di atas, gereja bukan tempatnya. Gereja adalah tempat untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Sehingga tidak lagi kita itu menunjukkan diri kita yang paling hebat. Untuk diri kita itu tidak ada lagi yang seperti yang dilakukan oleh Ibu Yakobus dan Yohanes. Itu tidak ada di dalam gereja. Kita harus mengerti bahwa Tuhan memberikan semua itu apa? Untuk membangun gereja dan kemuliaannya. Sehingga apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, betul-betul kita itu pergunakan semaksimal mungkin untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga sisi-sisi ini harus kita buang. Gak bagus dalam gereja. Gereja gak sehat kalau begitu. Kalau kita di dalam gereja ini punya beberapa orang, mungkin 10 orang ya, kalau punya orang yang luar biasa, tulus melayani, itu gereja itu luar biasa. Saya ingatkan, ayo, mari pelayanan kita itu pelayanan yang membawa berkah. Kita harus mengerti bahwa kita itu dipanggil melayani, bukan dilayani, sehingga kita itu bisa membawa berkah. Yang kedua itu harus punya hati yang tulus. Tidak ada satu yang tersembunyi ketika kita melayani dalam gereja. Kita betul-betul menyerahkan hidup itu untuk Tuhan. Hati yang tulus yang mendorong kita sehingga kita bisa membawa berkat. Kemudian yang ketiga, ingat, segala sesuatu yang kita kerjakan bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga semua yang kita kerjakan ini bisa membawa satu berkat bagi jemaat kita, bagi sesama kita Tuhan, dan gereja semakin bertumbuh dan memuliakan nama. Biarkan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita supaya kita semakin hari semakin giat melayani Tuhan, dan kita memberikan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, menolong kami untuk mengerti arti tentang pelayanan. Kami sadar ya Tuhan, bahwa selama ini mungkin kami belum bisa melayani Engkau dengan baik, tapi kami rindu melalui firman Tuhan pagi hari ini mendorong kami melayani Engkau lebih baik lagi Tuhan.
Terima kasih untuk karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Biarkan kami boleh mempergunakan semua itu untuk kemajuan gereja-Mu tempat ini dan kemuliaan Tuhan. Dan kami rindu, kami sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami bagi Engkau. Terima kasih. Inilah doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan, mari kita nyanyikan Sudahkah yang terbaik kuberikan sebagai refleksi kita. Kita bertanya pada diri kita, apa yang telah kita lakukan? Ini tidak menjadi penularan atau klaster yang baru, tetapi biarlah Tuhan terus menjaga anak-anak kita, sekolah minggu dan remaja, juga guru-guru yang mengajar. Saudara, kita juga berdoa untuk rapat koordinasi yang akan diadakan sebentar lagi untuk membicarakan kegiatan pelayanan kita tahun depan. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati rencana-rencana kita, meskipun mungkin masih ada pandemi, kita bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada. Mari kita berdoa bersama. Bapak sekali kami bersyukur pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami, berkat-berkat-Mu, dan sehingga saat ini kami juga dapat membawa persembahan kami, Tuhan. Tuhan, tuliskan persembahan ini menjadi dana yang bermanfaat untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Kiranya ini juga menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat kami, tetapi juga untuk banyak orang di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami bersyukur untuk kebaktian sekolah minggu dan remaja yang sudah dimulai hari ini, dan kami menyerahkan ya Tuhan akan kebaktian-kebaktian ini. Kiranya Engkau terus bekerja memberkati kami, menolong kami, supaya anak-anak yang mengikutinya tetap sehat ya Tuhan, terutama sekolah minggu yang belum divaksin. Kiranya mereka tetap sehat. Engkau terus melindungi mereka, membentengi tubuh jasmani mereka, sehingga mereka tidak tertular penyakit. Engkau berkati juga setiap orang tua dan guru-guru ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan ya Tuhan akan rapat koordinasi yang akan kami adakan untuk membicarakan kegiatan-kegiatan pelayanan kami tahun depan. Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini yang mungkin saja nanti juga akan terjadi peningkatan, kiranya Engkau berikan kami hikmat bagaimana kami bersikap, meskipun kami sudah merencanakan semua yang kami mau lakukan di dalam pelayanan, tetapi biarlah hikmat-Mu boleh menyertai kami sehingga kami dapat mengambil sikap yang baik dan
tidak membahayakan setiap jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akor ini di dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita nyanyikan pujian bagi Allah Tritunggal. Solo. Mari kita senantiasa mengingat firman yang telah disampaikan, bahwa adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melayani Dia, melayani sebagai doulos, budak, dan melayani secara diakonia. Tuhan, biarlah kami senantiasa mengingat akan posisi kami. Biarlah kami melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, bukan untuk mencari kebanggaan diri, bukan untuk mencari posisi puncak, bukan untuk menjadi pemimpin di gereja, tetapi untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari saudara sekalian, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang penuh rahmat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus senantiasa memberikan kita berkat, hikmat, kekuatan untuk kita selalu berada di dalam firman Tuhan, berada di jalan Tuhan, dan Allah Tritunggal senantiasa memberikan kita sukacita dan damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya.